Saudara, kesorotan selanjutnya, 2 orang saksi dari klaster Kementerian Kominfo dihadirkan dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo dengan salah satu terdakwa mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Sidang dimulai pada pukul 11 siang. 2 saksi yang dihadirkan jaksa adalah pejabat pembuat komitmen Bakti Kominfo Elvano Hatorangan, Direktur Infrastruktur Bakti Bambang Nugroho, dan juga jaksa yang seharusnya menghadirkan saksi penyidik dari kejaksaan karena salah satu saksi Anggi Hasibuan mencabut BAP yang bisa berdampak pada dakwaan. Namun saksi penyidik batal dihadirkan. Silakan saksi dihadirkan, tugas. Saksi. Lebih lengkap dari jalannya sidang kasus korupsi BTS 4G, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Okta, ada 2 saksi yang dihadirkan. Apa keterkaitan 2 orang saksi yang dihadirkan dalam perkara ini? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Tentu keterkaitannya adalah bagaimana 2 orang ini apakah mengetahui proyek BTS 4G ini bisa dilaksanakan oleh Kemenkominfo dari mulai perencanaannya hingga kalau sekarang bisa dikatakan menjadi proyek kritis begitu. Jadi bagaimana kemampuan dari anggaran Kominfo sendiri dalam membangun proyek BTS maupun juga bagaimana perencanaan yang dilakukan, karena memang yang dihadirkan ini ada 2 tadi sudah disebutkan, ya, ini adalah yang pertama pejabat pembuat komitmen atau PPK Elvano Hatorangan, dan yang kedua adalah Direktur Infrastruktur Bakti, yakni Bambang Nugroho. Tadi sidang dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, jadi sampai dengan saat ini sidang masih berjalan dengan mendengarkan keterangan dari saksi yakni Elvano Hatorangan terlebih dahulu. Tadi karena pertanyaan yang diajukan hakim baru berjalan sekitar 40 menit, jadi memang belum banyak yang digali oleh hakim, tetapi yang pasti tadi kami mencatat bahwa hakim menggali soal bagaimana perencanaan atau pengajuan pagu anggaran di tahun 2020 untuk proyek BTS 4G yang disebut ini mencapai 11 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah hakim bertanya soal sebetulnya apa tugas dari tenaga ahli yang diturunkan atau dipekerjakan dalam proyek BTS 4G ini, karena untuk yang bekerja dengan Elvano sendiri ini ada dari Hubdev UI, ada sekitar 10 orang, kemudian juga kalau kita tarik ke belakang juga ada beberapa saksi yang merupakan tenaga ahli. Jadi hakim mencari tahu sebetulnya apa yang dipekerjakan kepada tenaga ahli ini, mengapa begitu banyak dan juga bisa dikatakan memakan anggaran yang cukup besar. Tadi dipimpin oleh Hakim Ketua Fazal Henry, dan kita ketahui juga Radi dan juga saudara, dalam perkara kasus korupsi BTS 4G ini merugikan negara sampai dengan 8 triliun rupiah. Jadi ex-Menkominfo Johnny G. Plate ini juga didakwa bersama dengan 7 orang lainnya. Kasus ini Radi dan juga saudara berjalan dari sekitar tahun 2020 pertama kali ini ketika Johnny G. Plate bersama dengan ex-Dirut Bakti Anang Ahmad Latif dan juga Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak membahas terkait dengan pengadaan proyek BTS 4G. Dalam dakwaan, Plate ini disebut menyetujui dari pembangunan 5.052 site desa untuk program BTS ini harusnya di tahun 2020 sampai 2024 menjadi 7.904 site desa di tahun 2021 sampai 2022. Ini diduga tanpa adanya studi kelayakan maupun juga kemampuan dari segi anggaran dari Kemenkominfo. Plate juga menyetujui penggunaan kontrak payung pada proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tujuannya menggabungkan proyek pembangunan dan proyek operasional. Selain itu juga Plate ini diduga untuk memerintahkan terdakwa Anang memberikan sejumlah proyek maupun tender kepada terdakwa yang lain dari pihak swasta. Di tahun 2021 sebetulnya Plate ini dinilai sudah mengetahui bahwa proyek ini sebetulnya sudah mundur sekitar 40% dan dikategorikan sebagai kontrak kritis, tetapi Plate tetap menyetujui untuk dilanjutkan dengan dan meminta Anang untuk membayarkan pekerjaan 100% dengan jaminan bank garansi. Di 18 Maret 2022 ini Plate meskipun sudah tahu bahwa laporan proyek ini tetap mundur, tetapi tetap meminta untuk dilanjutkan, padahal pemberian kesempatan hanya sampai 31 Maret 2022. Di sidang sebelumnya Plate mengatakan ia sempat marah karena tahu proyek ini mangkrak, tetapi yang perlu kita tunggu bersama adalah meskipun Plate dikatakan marah karena proyek ini mangkrak, apakah nantinya dalam fakta persidangan ini akan terbuka bagaimana yang sejelas-jelasnya sebenarnya terkait dengan anggaran maupun juga kemampuan sampai proyek BTS 4G ini dikatakan sebagai proyek yang kritis. Kembali ke Anda Radi di studio. Ya, harapannya juga dari persidangan ini bisa
benar-benar diketahui siapa yang paling bertanggung jawab, terutama dari terdakwa mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate juga bisa menuturkan fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi dalam kasus korupsi di Kemenkominfo dalam proyek BTS 4G. Terima kasih Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.